Warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, eh, BGN dan seluruh jajaran, BP POM dan seluruh jajaran. Yang pertama, tentu saya ingin menyampaikan kepada BGN, anggaran kita di 2025 itu kan sekitar 71 T ya Pak ya. Eh, Pencapaian sampai hari ini saya kira belum mencapai 25%. Nah, 3 bulan ke depan, apakah mungkin, ya, pertanyaan saya, apakah mungkin bisa tercapai serapan anggaran minimal 90 atau 100%? Nah, kemudian, ini belum selesai nih, yang 2025. Tapi untuk 2026, dari pagu indikatif 1217 T, kemudian ditambah 50 T lagi menjadi 268. Begitu ya Pak Dadan ya? Nah, saya masuk kepada pengawasan dan pemantauan koordinasi, ya. Pengawasan dan pemantauan. Ini ada 700 miliar, Pak. Nah, yang pertama tentu ini akan dilakukan bersama dengan BP POM. Nah, selain dengan BP POM untuk melakukan pengawasan dan pemantauan anggaran ini, pengawasan dan pemantauan MBG ini dengan siapa lagi nih, Pak? Ya, apa yang akan dilakukan dengan anggaran 700 miliar ini? Nah, kenapa saya penting untuk menanyakan ini? Karena kan sampai hari ini kita tahu masih banyak terjadi masalah di bawah. Sehingga pengawalan untuk bisa mencapai target yang diinginkan oleh Pak Presiden betul-betul harus terukur. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada BGN agar anggaran yang begitu besar 268 T ini bisa betul-betul bermaslahat ya bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi target dari makan bergizi gratis ini. Mungkin itu saja pimpinan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Allahumma muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Irma. Persilakan Pak Dr. Gamal. Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Pertama, saya apresiasi bahan paparannya dari BGN ya, Pak Dadan. Ini tebal, halamannya menunjukkan tebalnya anggaran ya. Mungkin ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang memaksimalkan penyerapan dan resiko year end rush. Jadi dengan penyerapan yang tadi kita lihat angkanya masih minim ya, 18,6%. Itu menunjukkan front loading yang kurang dan berpotensi year end rush. Artinya berpotensi memicu belanja tergesa di akhir tahun yang itu jika tidak dimitigasi bisa menurunkan mutu layanan. Itu mungkin poin yang pertama. Sehingga apa strategi Bapak untuk mengakselerasi ya penyerapan ini tanpa menurunkan kualitas? Karena tentu penyerapan ini dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi, tapi tentu kita juga tidak ingin year end rush tadi berakibat dampak yang mungkin negatif ya dalam pengelolaan program ini ke depan. Lalu kedua, dengan anggaran yang cukup signifikan, lalu belanja barang di 97,7% dengan dampak puluhan juta masyarakat, apa strategi BGN untuk meminimalisir resiko KK ini terjadi? Kita bisa belajar misalkan bagaimana dana desa setelah terjadi di lapangan, akhirnya banyak misalkan kepala desa ya tersangkut dengan KKN. Apa strategi yang akan dilakukan BGN untuk mencegah KKN terjadi di level SPPG? Lalu yang ketiga ya, mungkin terkait dengan beberapa indikator. Jadi saya pikir dengan anggaran besar perlu ada indikator yang terukur untuk pembuktian nilai tambah itu efektif. Mulai dari target indikator stunting setelah peningkatan anggaran ini seperti apa, peningkatan skor literasi gizi seperti apa, termasuk standar halal, SHLS, HACCP dan sebagainya. Itu saya pikir penting. Mungkin juga saya ingin menanyakan terkait dengan standar halal, Pak. Kemarin
ada laporan misalkan terkait, mungkin saya pikir rekan-rekan bagian juga sudah mendengar ya, soal yang prank ya itu ya, yang diragukan misalkan kehalalannya sehingga menjadi satu pemberitaan. Nah, bagaimana strategi BGN dan untuk memastikan indikator-indikator terhadap nilai tambah itu bisa terjadi dengan baik. Dan beberapa usulan mungkin konkretisasi yang ingin saya sampaikan, pertama soal local first. Jadi saya mengusulkan bagaimana dengan adanya satu kebijakan lokal first ya. Jadi misalkan kemitraan ekonomi lokal 80-20 ada kewajiban minimal berapa persen dari nilai kontrak itu untuk UMKM, BUMDes, koperasi lokal. Dan itu masuk di dokumen pengadaan sehingga ada syarat PKDN pangan olahan. Itu mungkin yang pertama soal bagaimana local first ini bisa menjadi satu concern penting. Lalu kedua terkait dengan evaluasi SPPG. Saya pikir untuk menjaga kualitas BGN jangan ragu untuk memberikan sanksi untuk SPPG untuk menjaga kualitas. Mulai dari kita bisa belajar star rating misalkan atau real time dashboard sehingga kepatuhan menu gizi bisa dicek termasuk dari sertifikasi halal dan itu bisa ditautkan dengan pencairan bertahap dengan pay for quality. Itu mungkin saya harap bisa menjadi satu concern berikutnya sehingga kontrak pay for result ya itu bisa jadi salah satu strategi untuk meningkatkan ya kualitas pelaksanaan. Last but not least terkait dengan keamanan pangan. Dengan anggaran sebesar itu berapa frekuensi sampel yang direncanakan oleh rekan-rekan BGN ya, untuk memastikan tadi kualitas dari pelaksanaan itu bisa terlaksana dengan baik dan termasuk apakah program ini secara spesifik memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu atau memberikan pemerataan, artinya apakah ada kebijakan di SPPG difokuskan misalkan untuk sekolah-sekolah yang secara ekonomi kurang atau masyarakat yang secara ekonomi kurang atau SPPG ini secara umum ya itu diberikan kepada masyarakat pada umumnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.